Kita nanti akan diarahkan menuju ke autocomplete. Ini adalah pendidikan agama Islam. Kita ketikkan satu persatu ya, ini akan muncul dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara memilih formasi P3K Kemenak tahun 2022. Dan juga di sini tentunya ada hal penting yang wajib teman-teman ketahui saat melakukan pemilihan formasi. Jadi kita jangan asal melakukan pemilihan formasi, kita harus mengetahui apakah formasi itu diperuntukkan untuk kategori pelamar seperti kita ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah teman-teman membuat akun SSCSN seperti yang sudah ada pada video saya sebelumnya, maka di sini selanjutnya teman-teman melengkapi biodata dan juga memilih formasi untuk P3K Kemenak. Nah, di sini linknya sama, yaitu kita masuk ke sscasn.bkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa klik login. Kemudian di sini teman-teman memasukkan nick dan juga passwordnya yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa klik masuk. Kemudian pada bagian ini, sebelum kita melakukan pemilihan formasi pada bagian yang ketiga, teman-teman harus mengisi dulu untuk biodata ya. Dilengkapi dulu biodatanya. Kemudian sebelum memilih formasi, di sini kita pilih, yaitu kita itu mendaftar sebagai apa. Nah, di sini untuk pilihannya ini hanya ada P3K tenaga teknis. Kemudian untuk P3K Kemenak itu apakah P3K teknis ataukah P3K guru ataukah P3K apa? Nah, di sini kalau menurut kita cek di bagian juknis dan juga di simulasi pemilihan formasi, untuk P3K Kemenak inilah masuk dalam kategori P3K teknis ya teman-teman. Nah, coba kita cek dulu di sini yang ada di SSCSN, kita lihat pada bagian lowongan, atau teman-teman juga bisa cek di bagian layanan informasi di bagian periode pendaftaran. Di sini untuk P3K Kemenak itu masuk dalam kategori teknis ya, karena saat ini yang dibuka itulah teknis, sudah dibuka mulai dari tanggal 21 Desember. Nah, di sini kita bisa cari untuk instansinya, yaitu inilah untuk Kementerian Agama ya. Kementerian Agama ini masuk jenis pengadaannya P3K teknis. Sehingga benar kalau misalkan di sini kita login, inilah kita pilihnya, ini adalah P3K teknis. Nah, selanjutnya setelah kita memilih P3K teknis, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa klik selanjutnya. Dan selanjutnya di sini kita bisa masuk ya, yaitu untuk inilah instansinya, kemudian untuk jenis formasi ya dimaksud dengan instansi, inilah instansi yang akan kita lamar ya teman-teman, instansi yang akan kita lamar, kemudian formasi jabatan yang akan kita lamar nanti didasarkan dari ijazah atau kualifikasi pendidikan yang kita miliki ya. Namun sebelum di sini teman-teman melakukan pemilihan formasi, di sini kita harus mengetahui dulu bahwa untuk pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022 di sini untuk distribusi rincian alokasi formasi itu diperuntukkan untuk 3 kategori pelamar. Jadi teman-teman di sini perhatikan dulu, dicermati, ke teman-teman ini termasuk dalam kategori pelamar apa. Tentunya nanti juga harus memilih formasi sesuai dengan kategori pelamarnya. Untuk kategori pelamar yang pertama untuk P3K Kemenak ini adalah dari THK 2 ya. Kalau misalkan teman-teman termasuk dalam THK 2, maka memilih formasinya juga THK 2. Kalau misalkan teman-teman tenaga non ASN di Kementerian Agama, maka teman-teman juga memilih yang untuk pelamar non ASN. Kalau misalkan teman-teman ini masuk dalam kategori pelamar lainnya, silahkan kalian juga memilih untuk formasi yang diperuntukkan untuk tenaga lainnya, pelamar lainnya. Nah, sebagai contohnya di sini ketika kita login akun SSCSN, tentunya kita akan memilih formasi. Pastikan formasi kita ini sesuai dengan kategori pelamar kita. Nah, misalkan saja untuk kriteria pelamar yang pertama, ini adalah untuk XTHK 2, silahkan teman-teman cari yaitu formasi yang diperuntukkan untuk XTHK 2 ya. Kemudian teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar non ASN Kemenak yang terdaftar di Simpatika, silahkan teman-teman di sini cek yaitu memilih formasi untuk non ASN Kementerian Agama. Dan juga untuk teman-teman
yang masuk dalam kategori pelamar lainnya atau pelamar umum, maka teman-teman silahkan memilih untuk formasi-formasi yang diperuntukkan untuk pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mencermati diri kita, misalkan ini adalah saya ini sebagai XTHK2 ya. Maka di sini saya akan melamar di Kementerian Agama. Jadi kita pilih instansi, ini adalah kita klik sini, ini kita pilih yang Kementerian Agama. Selanjutnya untuk jenis formasinya ini adalah kita formasi umum. Nah, selanjutnya di sini nanti akan difilter ya. Nah, di sini berikutnya di sini masih belum aktif tombolnya, kita pilih dulu, kita klik pilih. Nah, selanjutnya di sini akan difilter, akan diarahkan menuju ke formasi-formasi yang ada di Kementerian Agama dan untuk umum. Nah, berikutnya di sini kita pilih ijazah kita. Ijazah saya ini adalah S1 PAI ya. Oke, saya pilih dulu. Kita bisa ketik manual ya. Kita nanti akan diarahkan menuju ke autocomplete. Ini adalah pendidikan agama Islam. Ini adalah S1 ya, S1 pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita pilih jabatan. Jabatan kita itu sebagai apa yang kita akan lamar. Nah, ini adalah untuk guru agama, nggak muncul, kita pilih. Misalkan saya adalah ingin melamar sebagai guru akidah akhlak ya. Kita klik di sini. Kemudian lokasi formasinya ini kita ingin melamar yang mana. Misalkan di sini adalah untuk Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Kemudian kita pilih lokasi ujiannya. Ini adalah dalam negeri. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Berikutnya teman-teman bisa di sini adalah lokasi ujian sudah. Kemudian pilih lokasi tes. Ini adalah di Jawa Timur. Ini yang terdekat itu ada di mana? Nah, ini adalah di Jawa Timur. Tentunya nanti akan dipilihkan ya untuk lokasi yang dekat. Nah, selanjutnya di sini teman-teman isikan yaitu data-datanya. Itu adalah masukkan IPK, kemudian masukkan nomor ijazah, tentunya ijazah yang ini ya teman-teman. Kemudian masukkan tahun lulusnya kapan, kemudian di sini untuk tanggal ijazahnya, kemudian nama perguruan tinggi nanti kita isi autocomplete dan kita isi kembali untuk di sini teman-teman. Oke, sekarang kita isi dulu ya. Setelah kita isi di sini kita isikan nama perguruan tinggi. Berarti kan untuk mengisi nama perguruan tinggi di sini adalah silahkan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih salah satu dari pilihan yang muncul ya. Inilah autocomplete. Misalkan saya adalah nama perguruan tingginya ini. Kita ketikkan satu persatu ya. Ini akan muncul dengan sendirinya. Oke, salah ketik ya. Misalkan Universitas Muhammadiyah. Oke, Universitas Muhammadiyah Surakarta misalkan seperti ini. Nah, berikutnya nama perguruan tinggi. Ini dari autocomplete bisa kita copy disamakan dengan ijazah ya. Kemudian untuk prodinya teman-teman bisa pilih. Nah, di sini adalah apa? S1 Pendidikan Agama Islam. Oke, demikian teman-teman untuk cara reformasi dan juga melengkapinya. Setelah itu teman-teman silahkan lanjutkan pendaftaran ya. Berikutnya untuk melakukan pendaftaran ini pastikan teman-teman mencermati dari pengumuman dan juga juknisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.